I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Ramadhani dari kelas 1 BTKI dengan NIM 4322506. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan 4 materi. Materi yang pertama yaitu hierarki pengolahan limbah cair. Apa sih itu hierarki pengolahan limbah cair? Hierarki pengolahan limbah cair adalah suatu urutan atau sistem prioritas dalam menangani limbah cair yang menekankan bahwa pengelolaan terbaik dimulai dari upaya pencegahan hingga pembuangan akhir, dengan tujuan meminimalkan pencemaran lingkungan dan dampak terhadap kesehatan. Artinya, limbah cair tidak langsung diolah atau dibuang, tetapi ditangani secara bertahap mulai dari mengurangi pembentukannya, memanfaatkan kembali jika memungkinkan, hingga akhirnya diolah dan dibuang secara aman. Secara sederhananya, hierarki ini menunjukkan bahwa langkah paling baik adalah mencegah limbah terbentuk dan langkah terakhir adalah membuang limbah setelah diolah sesuai standar. Pada dasarnya, pengolahan limbah dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada pengolahan berdasarkan tingkat perlakuannya, dan yang kedua yaitu pengolahan berdasarkan karakteristiknya. Nah, di sini bisa kalian lihat yaitu pengambilan sampel air limbah industri, di mana pada pengambilan ini pada gambar tersebut terlihat kontrol kualitas air limbah industri yang dihasilkan, seperti di gambar tersebut. Selanjutnya yaitu bahaya air limbah, yaitu yang pertama mencemari sumber air, menurunkan kualitas air sungai, danau, dan air tanah. Yang kedua yaitu menyebabkan penyakit, di mana ini mengandung bakteri, virus, dan parasit berbahaya. Yang ketiga yaitu mengandung zat beracun. Mengandung zat beracun artinya itu ada bahan kimia dan logam berat yang berbahaya. Yang ketiga yaitu yang keempat yaitu menurunkan oksigen air, yaitu dapat membuat ikan dan organisme air mati. Selanjutnya yaitu menimbulkan bau. Hasil pembusukan menghasilkan bau tidak sedap. Selanjutnya yaitu merusak ekosistem, di mana air limbah ini dapat mengganggu keseimbangan makhluk hidup di air. Selanjutnya yaitu membahayakan kesehatan, yaitu bisa menyebabkan keracunan dan penyakit serius. Dan yang terakhir yaitu mengganggu estetika, di mana limbah cair ini juga bisa membuat air menjadi keruh, kotor, dan tidak enak dilihatnya. Mengapa air limbah itu harus diolah? Yang pertama itu karena mencegah pencemaran air, sungai, danau, atau tanah. Yang kedua yaitu menghilangkan zat berbahaya seperti kimia, logam berat, serta racun. Yang ketiga yaitu membunuh atau mengurangi mikroorganisme penyebab penyakit. Yang keempat yaitu melindungi kesehatan manusia. Yang kelima, menjaga kehidupan organisme air seperti ikan dan tumbuhan air. Yang keenam yaitu mengurangi bau dan tampilan air yang kotor. Yang ketujuh yaitu memenuhi baku mutu dan peraturan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan air untuk digunakan kembali. Adapun sistem pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, Water Treatment Plant atau WTTP. WTTP atau IPAL merupakan struktur yang dirancang untuk membuang limbah fisika, biologi, dan kimia air sehingga memungkinkan air tersebut dapat digunakan kembali. WTTP atau IPAL ini berfungsi menghilangkan kontaminan dari air limbah, mengembalikan air limbah ke dalam siklus air, meningkatkan kualitas air, menciptakan lingkungan yang lebih bersih, dan melindungi kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam pengolahan limbah cair berdasarkan perlakuannya, yaitu yang pertama ada pre-treatment atau pra-pengolahan. Pre-treatment membantu mengurangi beban pada tahap pengolahan primer dan selanjutnya, serta dapat mencegah kerusakan peralatan akibat benda kasar atau zat yang bersifat korosif. Pra-pengolahan ini dapat mencakup penyaringan, penghilangan pasir, penghilangan minyak dan lemak, serta penyeragaman aliran. Selanjutnya yaitu yang kedua, primary treatment atau pengolahan primer. Pada tahap ini sekitar 30-50% padatan tersuspensi dan 20-30% BOD atau biochemical oxygen demand dihilangkan, yang dimana mencakup sedimentasi,
flotasi, dan lalu koagulasi dan flokulasi. Nah, yang ketiga yaitu ada secondary treatment atau pengolahan sekunder. Pengolahan sekunder menghilangkan 85-91% BOD dan padatan tersuspensif, serta dapat menurunkan kadar nutrisi organik dalam limbah. Pada pengolahan sekunder ini dapat mencakup reaktor anaerobik, lalu lumpur aktif, dan membran bioreaktor. Nah, ini ada gambaran atau skema terkait tentang proses pengolahan sekunder. Bisa kalian lihat. Dan ini merupakan gambaran dari primary treatment dan secondary treatment. Bisa kalian lihat di mana itu ada proses-proses sehingga dapat terjadinya primary treatment dan secondary treatment. Selanjutnya yang keempat yaitu ada tertiary treatment atau pengolahan tersier. Pada tahap ini sendiri, limbah cair diolah hingga memenuhi standar yang aman untuk dibuang atau digunakan kembali. Di mana ini mencakup disinfeksi, lalu penyerangan karbon aktif, ion exchange, lalu menghilangkan nutrisi dan filtrasi membran. Di sini bisa kalian lihat proses dari primary treatment, secondary treatment, dan tertiary treatment. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu advanced treatment atau pengolahan lanjutan. Tahapan ini sering digunakan untuk aplikasi daur ulang air limbah industri atau jika standar pelepasan limbah sangat efektif. Di mana ini mencakup reverse osmosis, elektrodialisis, dan advanced oxidation processes. Masuk pada materi yang kedua yaitu ada proses pengolahan air limbah secara fisika. Pada pengolahan air limbah secara fisika ini terdapat metode fisikanya yaitu pengolahan secara fisika melibatkan proses mekanis atau fisik untuk mengurangi, memisahkan atau menghilangkan kontaminan dari limbah tanpa mengubah sifat kimia dari bahan tersebut. Proses-proses pengolahan air limbah secara fisika itu mencakup yang pertama itu ada screening atau penyaringan. Proses ini dilakukan untuk memisahkan partikel berukuran besar seperti sampah plastik atau batuan. Proses ini dilakukan menggunakan saringan dengan ukuran pori yang bervariasi tergantung pada jenis limbah yang diolah. Tujuannya adalah mencegah kerusakan pada peralatan di tahap selanjutnya. Adapun jenis-jenis pada penyaringan yaitu yang pertama adalah filtrasi kasar yaitu menyaring partikel besar, yang kedua filtrasi halus yaitu menyaring partikel kecil, dan yang ketiga yaitu filtrasi membran yaitu menggunakan membran khusus misalnya seperti ultrafiltrasi. Adapun kelebihan dan kekurangan pada penyaringan yaitu yang pertama yaitu yang kelebihannya itu yang pertama ada prosesnya sederhana dan mudah dilakukan dan biayanya itu relatif murah serta efektif untuk memisahkan partikel padat dari cairan dan tidak mengubah sifat kimia zat atau hanya fisiknya. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama tidak dapat memisahkan zat yang larut dalam cairan, yang kedua filter mudah tersumbat sehingga perlu dibersihkan atau diganti, yang ketiga yaitu kurang efektif untuk partikel yang sangat halus, yang keempat prosesnya bisa menjadi lebih lambat jika volumenya besar atau filter halus. Proses yang kedua yaitu ada grid chamber. Proses ini dilakukan untuk mengendapkan partikel berat seperti pasir, kerikil, dan kotoran berat lainnya. Proses ini penting untuk mencegah sedimentasi di saluran pembuangan dan merusak peralatan mekanik. Aliran air diperlambat dalam grid chamber sehingga partikel-partikel berat mengendap di dasar ruangan. Adapun fungsi pada grid chamber yaitu yang pertama menghilangkan pasir dan partikel kasar, yang kedua melindungi peralatan seperti pompa atau pipa dari keausan, yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi proses selanjutnya. Nah, pada proses grid chamber terdapat jenis-jenis grid chamber yaitu yang pertama ada grid chamber horizontal, yang kedua grid chamber aerated, dan yang ketiga grid chamber vortex. Grid chamber ini memiliki kelebihan sederhana dan mudah dioperasikan,
mengurangi kerusakan alat serta biaya operasionalnya itu relatif rendah, sedangkan pada kekurangannya itu tidak menghilangkan zat organik atau zat terlarut, membutuhkan kontrol kecepatan aliran, serta perlu pembersihan endapan secara rutin. Masuk pada proses yang ketiga, yaitu ekualisasi. Ekualisasi adalah proses penting dalam pengolahan air limbah yang bertujuan untuk menyeimbangkan variasi aliran dan karakteristik air limbah sebelum proses pengolahan utama. Ekualisasi ini bertujuan untuk mengurangi fluktuasi volume, beban pencemar, dan sifat kimia atau fisik air limbah, sehingga sistem pengolahan dapat beroperasi lebih stabil dan efisien. Adapun jenis-jenis ekualisasi yaitu yang pertama, ekualisasi aliran. Itu dapat menstabilkan debit air limbah. Yang kedua yaitu ekualisasi konsentrasi, yaitu menyamakan kadar pencemar. Yang ketiga yaitu ekualisasi kombinasi, yaitu menstabilkan debit dan kualitas sekaligus. Nah, ini bisa kalian lihat gambaran atau skema bak ekualisasi. Ekualisasi itu memiliki kelebihan meningkatkan efisiensi pengolahan berikutnya, mengurangi fluktuasi kualitas limbah, serta melindungi unit proses lain. Ekualisasi juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan ruang atau volume bak yang cukup besar. Yang kedua yaitu perlu pengadukan atau aerasi atau butuh energi. Yang ketiga yaitu bisa menimbulkan bau jika tidak dikelola dengan baik. Masuk pada proses yang keempat, itu ada sedimentasi. Pada proses ini, kita memanfaatkan gaya gravitasi untuk memisahkan partikel padat yang lebih berat dari cairan. Limbah yang mengandung partikel tersuspensi dialirkan ke tangki sedimentasi, sehingga partikel-partikel ini dapat mengendap. Adapun jenis-jenis sedimentasi, yaitu yang pertama ada tipe 1 atau discrete. Ini partikelnya mengendap sendiri-sendiri tanpa saling berpengaruh. Yang kedua itu ada tipe 2 atau flokulan. Partikel bergabung membentuk flok lalu mengendap lebih cepat. Dan yang ketiga itu ada zona atau tipe 3, dia itu partikelnya mengendap bersama sebagai satu lapisan. Dan yang terakhir yaitu tipe 4 atau bisa disebut dengan kompresi. Partikelnya itu memadat di dasar karena tekanan lapisan di atasnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sedimentasi ini sendiri, yaitu yang pertama ukuran partikel. Makin besar makin cepat mengendap. Dan yang kedua yaitu ada berat jenis partikel, itu makin berat dia itu makin cepat turun. Yang ketiga yaitu ada viskositas cairan, dimana jika limbah itu makin kental maka makin lambat pengendapan. Yang keempat yaitu ada bentuk partikel. Partikel bulat lebih cepat daripada tidak beraturan. Yang kelima, konsentrasi partikel, di mana ini semakin banyak partikel bisa memperlambat interaksi antar partikel. Yang kelima yaitu suhu. Suhu tinggi menurunkan viskositas sehingga mempercepat pengendapan. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu yang pertama kelebihannya prosesnya itu sederhana dan mudah dioperasikan, dan biayanya itu relatif murah, serta sedimentasi ini efektif untuk menghilangkan padatan tersuspensi. Sedimentasi juga memiliki kekurangan seperti itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua yaitu ada tidak efektif untuk partikel sangat halus dan zat terlarut. Ketiga yaitu membutuhkan ruang atau bak yang cukup besar. Yang keempat, perlu pembuangan lumpur secara rutin. Masuk pada proses yang kelima yaitu flotasi. Flotasi ini sendiri adalah salah satu metode fisika yang digunakan dalam pengolahan air limbah untuk memisahkan partikel padat, cairan atau senyawa yang tidak dapat larut, terutama itu seperti minyak, lemak, dan zat organik. Adapun jenis-jenis flotasi itu sendiri yaitu yang pertama ada DAF atau udara terlarut. Gelembung halus mengangkat partikel ke permukaan. Yang kedua yaitu IAF, udaranya terinduksi. Udara langsung dimasukkan, gelembungnya itu juga lebih besar. Yang ketiga itu yaitu flotasi vakum, di mana gelembungnya itu terbentuk karena tekanan rendah. Yang keempat yaitu elektroflotasi, di mana itu gelembungnya dihasilkan dari arus listrik.
Pada flotasi ini terdapat mekanisme flotasinya, yaitu yang pertama pembentukan gelembung di mana udara itu dimasukkan atau dibentuk dalam air limbah. Yang kedua yaitu kontak partikel, di mana itu gelembung menempel pada partikel seperti kotoran, minyak dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pengangkatan seperti partikel plus gelembung menjadi ringan dan dapat naik ke permukaan. Yang keempat yaitu pembentukan buih atau foam, itu terkumpul di atas permukaan. Yang kelima yaitu penyisihan, buihnya itu diambil atau dikeruk, airnya bersih tertinggal di bawah, seperti skema yang ada di sebelah. Adapun kelebihan dan kekurangan dari flotasi ini sendiri, yaitu kelebihannya ada efektif untuk partikel halus dan ringan, termasuk minyak atau lemak. Yang kedua yaitu prosesnya relatif lebih cepat. Yang ketiga hasil pemisahannya cukup baik serta cocok untuk limbah yang sulit diendapkan. Namun flotasi ini memiliki kekurangan seperti biayanya itu lebih tinggi dibanding sedimentasi, membutuhkan energi seperti udara atau listrik. Yang ketiga yaitu perlu bahan kimia tambahan seperti koagulan atau fluokulan. Yang keempat yaitu operasi dan perawatannya lebih kompleks. Masuk pada proses pengolahan air limbah yang terakhir yaitu filtrasi. Proses ini menggunakan saringan untuk memisahkan padatan dari cairan. Media filter dapat berupa pasir, batu, atau kain. Metode ini sering digunakan untuk memurnikan air limbah sebelum digunakan kembali atau dibuang. Adapun jenis-jenis media filtrasi, yaitu yang pertama ada pasir, digunakan untuk menyaring partikel halus. Yang kedua yaitu ada kerikil, digunakan untuk menyaring partikel lebih besar dan sebagai penopang. Dan yang ketiga itu ada karbon aktif, digunakan untuk menyerap bau, warna, dan zat organik. Yang keempat itu ada antrasit, itu digunakan untuk menyaring partikel lebih ringan dan meningkatkan efisiensi. Dan yang kelima itu membran atau digunakan itu yang kelima itu ada membran, digunakan untuk menyaring partikel sangat kecil, mikro hingga nano. Adapun mekanisme filtrasi sendiri itu yaitu yang pertama penyaringan atau straining, di mana partikel besar tertahan di permukaan media. Yang kedua yaitu ada intersepsi, di mana ini partikel kecil menempel pada media saat lewat. Dan yang ketiga itu ada sedimentasi kecil. Ini partikelnya mengendap di dalam pori-pori media. Yang keempat itu ada difusi, partikel yang sangat halus bergerak acak lalu menempel. Yang kelima yaitu ada adsorpsi, di mana partikel atau zat menempel pada permukaan media, misalnya seperti kayak karbon aktif. Filtrasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan seperti pada kelebihannya yaitu prosesnya sederhana dan mudah digunakan, lalu efektif menghilangkan partikel padat atau kekeruhan, dan juga biayanya relatif lebih murah serta tidak mengubah sifat kimia. Adapun kekurangannya yaitu seperti tidak dapat menghilangkan zat terlarut, filternya mudah tersumbat, kurang efektif untuk partikel sangat halus tanpa membran khusus. Kemudian perlu perawatan dan penggantian media secara berkala. Nah, masuk pada materi yang ketiga yaitu contoh soal terkait perhitungan air limbah secara fisika. Pada contoh soal yang pertama ini yaitu sebanyak 10.000 mili air limbah industri nikel yang mengandung logam berat dengan konsentrasi awal sebesar 400 mg per liter diolah menggunakan proses adsorpsi dengan karbon aktif. Dalam proses tersebut digunakan massa adsorben sebesar 4 gram dan setelah proses adsorpsi konsentrasinya menjadi 100 mg per liter. Tentukan kapasitas absorpsi dan efisien absorpsi dari proses tersebut. Pada soal tersebut dapat diketahui V-nya yaitu sebesar 10.000 mili dan dikonversi menjadi 10 liter. CI-nya yaitu 400 mg per liter, CE-nya yaitu 100 mg per liter, dan W-nya sama dengan 4 gram. Dan di sini pada soal ini ditanyakan kapasitas absorpsi dan efisiensinya. Penyelesaiannya yaitu W sama dengan CI dikurang CE dikali V
per W sama dengan 400 mg per liter dikurang dengan 100 mg per liter dikali 10 liter per 4 gram, sehingga menghasilkan 750 mg per liter. Lalu pada saat mencari persen efisiensi, yaitu digunakan rumus C awal dikurang C akhir per C awal dikali 100%. Itu 400 mg per liter dikurang 100 mg per liter per 400 mg per liter dikali 100%, mendapatkan hasil 75%. Masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu suatu partikel padat dalam air limbah diolah menggunakan proses sedimentasi. Diketahui massa jenis partikelnya sebesar 2.700 kg per meter pangkat 3, massa jenis fluida 1.000 km per meter pangkat 3, kilogram per meter pangkat 3, diameter partikelnya itu 0,00015 meter, dan viskositas fluidanya yaitu 0,0012 PAS. Proses ini terjadi pada kondisi aliran laminar atau RE lebih kecil dari 1, dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon pangkat 2. Tentukan percepatan pengendapan partikel. Di sini diketahui PS-nya yaitu sebesar 2.700 kg per meter pangkat 3. Massa jenisnya yaitu 1.000 kg per meter pangkat 3. Lalu diameternya yaitu 0,00015 meter, dan viskositasnya yaitu 0,0012, dan gravitasinya yaitu 9,8 meter per sekon pangkat 2. Di sini ditanyakan VS-nya itu berapa. Nah, VS itu masuk pada rumus VS, yaitu gravitasi per 18 dikali viskositas per massa jenis partikelnya dikurang massa jenis fluidanya dikali diameter pangkat 2, sama dengan masukkan nilai yang diketahui sehingga hasil yang didapatkan yaitu 0,0175 meter per sekon, atau bisa dikonversi menjadi 1,74 kali 10 meter 10 pangkat 2. Pada contoh soal yang ketiga ini, yaitu sebanyak 40 liter air limbah dilewatkan selama 4 jam pada membran dengan luas permukaan 8 meter pangkat 2. Diketahui konsentrasi zat terlarut awal sebesar 250 mg per liter dan setelah proses filtrasi menjadi 50 mg per liter. Tentukan A nilai flux atau JV, B nilai rejeksi atau R. Ini pada contoh soal ini diketahui V sama dengan 40 liter, A-nya yaitu 8 meter pangkat 2, T-nya yaitu 4 jam, CF-nya yaitu 250 mg per liter, dan CP-nya yaitu 50 mg per liter. Dan ditanyakan itu JV dan R-nya. Sehingga JV itu memiliki rumus JV sama dengan V per A dikali T, sama dengan 40 liter per 5 meter pangkat 3 dikali 5 jam dikali 4 jam sama dengan 1,25 liter per meter pangkat 2 per kali jam. Lalu R-nya yaitu CF dikurang CP per CF dikali 100%, sehingga didapatkan hasil akhirnya yaitu 80%. Nah, selanjutnya ini masuk pada materi yang keempat, yaitu di sini kita akan membahas studi kasus dari artikel pengolahan limbah deterjen dengan metode koagulasi, flokulasi menggunakan koagulan kapur dan PAC. Adapun latar belakang dari artikel ini, yaitu deterjen merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan modern, namun limbahnya mengandung zat kimia seperti surfaktan dan fosfor yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Kandungan ini sulit terurai dan dapat mencemari air minum serta meningkatkan kadar BOD dan COD. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas metode koagulasi flokulasi.
dalam menurunkan polutan tersebut pada limbah deterjen buatan dan laundry. Pengujian menggunakan alat jar tes dengan membandingkan dua jenis koagulan, yaitu kapur dan PAC. Gunanya yaitu menentukan masa optimum dan persentase penurunan kadar limbah yang paling maksimal. Permasalahan utama pada artikel ini yaitu limbah deterjen, laundry, dan rumah tangga mengandung zat pencemar seperti surfaktan, fosfat, dan bahan organik yang sulit terurai atau non-biodegradable. Tingginya kandungan ini menyebabkan nilai BOD dan COD-nya meningkat, sehingga bersifat toksik dan berbahaya bagi kesehatan manusia serta ekosistem perairan. Pada penelitian mengenai artikel tersebut, metode yang digunakannya itu ada dua, yaitu koagulasi dan flokulasi. Pada koagulasi ini adalah proses penambahan bahan kimia atau koagulan yang digunakan untuk satu, menetralkan muatan partikel koloid dalam limbah, yang kedua yaitu mendestabilisasi partikel halus yang sulit mengendap, yang ketiga yaitu membentuk partikel kecil. Pada penelitian ini, proses koagulasi itu dilakukan dengan pengadukan cepat, yaitu 100 rpm selama 1 menit. Tujuannya yaitu agar koagulannya itu tercampur merata dengan limbah. Dan yang kedua yaitu ada flokulasi. Flokulasi adalah proses lanjutan dari koagulasi, yaitu yang pertama ada penggabungan mikroflok menjadi flok yang lebih besar. Lalu flok yang terbentuk akan lebih mudah mengendap. Pada proses ini dilakukan dengan pengadukan lambat, yaitu 40 rpm selama 20 menit, lalu dilanjutkan dengan pengendapan selama 30 menit. Koagulan yang digunakan pada penelitian ini yaitu membandingkan efektivitas kapur dan PAC dengan variasi masanya yaitu 1-5 gram. Adapun hasil dan efektivitas yang didapat dari penelitian ini yaitu koagulan terbaik yaitu kapur, di mana kapur ini terbukti lebih efektif daripada PAC dalam menurunkan kadar BOD dan COD. Dan masa optimumnya itu penurunan tinggi terjadi pada penggunaan 5 gram koagulan, dan persentasenya juga itu penurunannya maksimal, di mana COD itu mencapai 75% pada limbah buatan dan 78,57% pada limbah laundry, serta BOD-nya itu mencapai 12,05% pada limbah buatan dan 11,57% pada limbah laundry. Adapun analisis tambahan yaitu pada mekanisme kapur, kalsium bereaksi dengan fosfor membentuk endapan sehingga sangat baik untuk mengolah limbah deterjen. Dan kualitas airnya pun pada penggunaan kapur meningkatkan pH menjadi basa sekitar 12, sedangkan PAC itu menurunkan pH. PAC lebih unggul dalam menurunkan kekeruhan atau turbidity pada limbah laundry. Nah, dapat disimpulkan pada penelitian ini yaitu yang pertama, metode koagulasi flokulasi efektif untuk menurunkan kadar pencemar COD dan BOD dalam limbah deterjen. Yang kedua yaitu kapur atau CaOH 2 kali terbukti lebih efektif dibandingkan PAC seperti koagulan sebagai koagulan. Yang ketiga yaitu masa optimum 5 gram menghasilkan penurunan COD sebesar 75-78,57% dan BOD sebesar 11-12%. Dan yang terakhir yaitu metode ini layak digunakan sebagai pengolahan awal, namun tetap memerlukan proses lanjutan untuk menurunkan kadar BOD secara maksimal. Sekian penjelasan dari saya Mia Ramadhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're